Sumber-sumber sejarah Syekh Siti Jenar. Mengenai sumber-sumber sejarah tentang riwayat Syekh Siti Jenar serta ajaran-ajarannya dapat dipilah menjadi dua, yaitu sumber lama atau klasik dan sumber-sumber baru yang mulai ditulis sekitar tahun 80-an sampai saat ini. Hanya saja sumber-sumber baru itu berdasarkan kajiannya pada sumber-sumber lama atau klasik yang ada. Jadi sumber yang menjadi pokok hanya pada sumber lama atau klasik itu sebagai sumber primer, sementara sumber baru hanyalah menjadi sumber sekunder. Apalagi dari dataran analisis sejarah, sumber-sumber baru belum mampu menyajikan data-data baru, kecuali hanya pada bidang analisis ajaran-ajarannya. Akibatnya, dari semua sumber baru yang muncul, tetap menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Apakah Syekh Siti Jenar itu tokoh historis yang real atau hanya tokoh simbolis yang dibuat akibat perseteruan politik dan aliran keagamaan yang muncul di Jawa pada sekitar abad ke-15 sampai abad ke-16. Juga mengenai sajian ajaran otentiknya, belum dikodifikasi menjadi sebuah ajaran otentik Syekh Siti Jenar, sehingga menyulitkan pemahaman banyak orang yang ingin mendapatkan gambaran utuh tentang sosok dan ajaran Syekh Siti Jenar. Banyak tulisan-tulisan dalam buku bermaksud untuk memecahkan problematika tersebut. Nah, mengenai sumber-sumber sejarah serta rujukan ajaran yang digunakan dalam penelitian atau penulisan buku, ada beberapa yang bisa menjadi referensi dan kajian kita kembali. Yang pertama adalah riwayat hidup dan ajaran yang ditulis dalam beberapa naskah lama atau klasik, yaitu yang pertama Suluk Syekh Lemah Bang, karya sarjana Belanda Van Ronkel. Naskah ini terbit pada tahun 1913. Jadi sejauh naskah yang ditemukan, nampaknya naskah inilah yang paling tua. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya sebelum naskah Van Ronkel ini masih ada yang lebih tua. Karena tidak mungkin Van Ronkel membuat naskah suluk ini tanpa ada sumber rujukan lain yang dibuat oleh sarjana Indonesia sendiri. Sayangnya, naskah yang banyak ditulis oleh para penulis belum mendapatkan naskah lain yang lebih tua daripada naskah Van Ronkel ini. Dalam naskah inilah ditemukan adanya nuansa permusuhan antara Syekh Siti Jenar dengan Dewan Wali Songo di Demak, dan juga ditemukan berbagai mistik mengenai asal-usul dan kewafatan Syekh Siti Jenar. Yang kedua adalah Serat Syekh Siti Jenar yang ditulis oleh Kisah Sriwijaya yang sebelumnya bernama Raden Panji Natarata dari Ngijon, Yogyakarta. Pertama kali terbit tahun 1900 sebagai suplemen kalender Haji Buning. Jadi buku itu menjadi bahan utama penulisan buku falsafah Syekh Siti Jenar pada tahun 1954 oleh Brata Kesawa. Selanjutnya, buku itu beserta buku falsafah Siti Jenarnya Brata Kesawa menjadi sumber utama penulisan buku-buku Dalhar Sodik, Abdul Munir Mulkan, dan sebagian oleh Ahmad Hojim. Oleh keluarga Brata Kesawa Yogyakarta, Serat Syekh Siti Jenar diterbitkan lagi pada tahun 1958. Yang ketiga adalah Falsafah Siti Jenar, hasil karya Brata Kesawa. Naskah ini selesai ditulis oleh Brata Kesawa dengan tahun sengkalan Margining Basuki Angesti Tuduh, yaitu pada tahun 1885 atau 1954 Masehi. Naskah ini diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Joyoboyo
Surabaya hingga 6 kali cetak ulang. Yang keempat, Serat Syekh Siti Jenar berhuruf Jawa, karya Mas Ngabehi Mangunwijaya, terbitan Widya Pustaka Weltevreden pada tahun 1917. Dalam karya ini, nuansa perdebatan teologis dan persidangan para wali dengan tokoh sentralnya Syekh Siti Jenar ditampilkan secara tajam dan rinci. Objektivitas penulisnya lebih dominan dibanding karya lain. Yang kelima, Serat Siti Jenar, terbitan Tan Kun Sui, Kediri. Buku ini ditulis dengan 2 versi, Jawa dan Latin. Versi yang beraksara Jawa terbit tahun 1922. Sedangkan yang versi Latin terbit tahun 1931. Buku ini merupakan gubahan Harjawijaya atas karya Sunan Giri II. Pada sampul buku ini ditulis Buku Siti Jenar Ingkang Tulen atau Buku Siti Jenar yang asli. Karena menurut penulisnya, serat ini merupakan koreksi terhadap buku-buku Syekh Siti Jenar yang telah terbit sebelumnya, termasuk serat gubahan Kisah Srawijaya atau Panji Natarata yang menjadi sumber berbagai penulisan buku Syekh Siti Jenar seperti Abdul Munir Mulkan dan Ahmad Hojim. Yang keenam, Serat Siti Jenar. Buku ini ditemukan tanpa nama pengarangnya atau anonim. Naskah ini tersimpan di Perpustakaan Sono Budoyo Surakarta dengan nomor katalog SB 137. Isi dari naskah ini tidak berbeda jauh dengan Serat Siti Jenar terbitan Tan Kun Sui, Kediri. Yang ketujuh, Kitab Wali 10, karya Karto Sujono, Tan Kun Sui, Kediri tahun 1950. Kitab ini menekankan tentang peran besar Syekh Siti Jenar yang disebut penulisnya sebagai wali yang ke-10 pada lembaga atau Dewan Wali Songo dalam proses Islamisasi tanah Nusantara. Sebenarnya kitab ini agak lebih representatif dibandingkan dengan karya Kisah Srawijaya atau Panji Natarata. Karena jika karya Sasrawijaya sudah diawali dengan premis atau vonis bahwa Syekh Siti Jenar sebagai wali yang murtad, maka kitab Wali 10 ini menempatkan Syekh Siti Jenar dalam bingkai yang lebih halus dan tidak memvonis kemurtadan atau kesesatan atas Syekh Siti Jenar beserta ajarannya. Yang kedelapan, Kisah Siti Jenar yang terdapat di Babat Tanah Jawi, Babat Demak, Babat Jakatingkir, Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon, dan Babat Kendal. Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar yang bisa dilacak dalam berbagai karya klasik atau buku lama, yaitu yang pertama dari Serat Dewa Ruci, Tan Kun Sui, Kediri, tahun 1928, Serat Gatoloco, Tan Kun Sui, Kediri, 1931, yang ketiga Serat Kebo Kenanga, Tan Kun Sui, Kediri, 1921, yang keempat Serat Suluk Wali Sono, Tan Kun Sui, Kediri, 1931, yang kelima Serat Cebolek terbitan Van Dop Semarang pada tahun 1886. Kemudian yang keenam Serat Centini terbitan Bad Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 4 Jalan Batavia tahun 1912 hingga 1915. Kemudian yang ketujuh Kitab Weda Mantra, Bunga Rampai Ajaran Para Wali yang dihimpun oleh Sang Indrajit, diterbitkan oleh Sadu Budi Solo pada tahun 1979, sudah mengalami cetak ulang yang ke-12. Kemudian yang ke-8, Suluk Wali Songo, karya
Ertanoyo yang di dalamnya memuat dialog-dialog antara Syekh Siti Jenar dengan Dewan Wali Songo, gubahan dari karya Sunan Giri II. Kemudian yang ke-9, Wejangan Wali Songo yang dihimpun oleh Wirya Panitra, diterbitkan oleh TB Sadobudi Solo sekitar 1969. Kemudian, Syekh Siti Jenar pun ada dalam dokumen Kropak Ferrara. Ditemukan dokumen lain yang sangat berharga yang menggambarkan diskusi atau saresehan Wali Songo bersama Syekh Siti Jenar di Giri Kedaton. Kropak adalah nama lain dari daun pohon siwalan atau daun pohon tal yang biasa digunakan untuk menulis dokumen. Dalam istilah Jawa, daun pohon tal ini disebut rontal atau daun dari pohon tal yang sering terucap terbalik menjadi lontar. Ferrara adalah nama sebuah kota di Italia. Jadi, ia merupakan dokumen yang tertulis dalam daun lontar yang tersimpan di perpustakaan Ferrara, Italia. Dokumen itu ditemukan di Perpustakaan Umum Ariostea di kota Ferrara, Italia. Naskah tertulis dalam bahasa Jawa kuno serta Sangsekerta di atas lontar berjumlah 23 lembar yang masing-masing berukuran 40 x 34 cm. Bersama itu juga terdapat lempengan tembaga yang di bagian bawahnya tertulis kalimat sebuah naskah tidak dikenal dari sebuah buku yang terbuat dari rontal terdiri atas 23 lembar dari Museum Marcus Cristino Bevilacqua di Ferrara. Pemilik asli naskah itu tidak jelas. Namun sebelum menjadi milik perpustakaan tersebut, tampak sekali bahwa naskah itu semula menjadi koleksi pribadi seseorang. Adapun kemudian, naskah itu sampai di Italia diduga semula dibawa oleh para pelayar Italia atau dibawa oleh rombongan misi Katolik Roma beberapa tahun sebelum masa VOC, yaitu antara tahun 1598 hingga 1599. Misionaris Katolik Roma pernah berkunjung secara teratur ke Pasuruan. Pada tahun 1962, kopi naskah tersebut dikirim ke Leiden agar bahasa Sangsekerta dan Jawa kuno di dalamnya dapat dikaji oleh ahli bahasa untuk mengidentifikasikan dokumen berharga tersebut. Akhirnya, pada tahun 1978, naskah Kropak Ferrara telah dapat diterbitkan di Den Haag dengan judul An Early Javanese Code of Muslim Ethics oleh Profesor Dr. Drewes. Buku aslinya berbahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Wahyudi yang diterbitkan oleh Al-Fikir Surabaya tahun 2002. Isi utama buku itu tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam berbagai naskah kuno yang sudah disebutkan tadi tentang perdebatan Wali Songo dan Syekh Siti Jenar. Dalam naskah tersebut berisi berbagai ajaran tentang makrifat, hakikat manusia, Tuhan dan surga, serta rumusan panduan etika kehidupan dan beragama bagi orang Islam. Dari dokumen itu juga terungkap tentang konsistensi Syekh Siti Jenar dalam mengajarkan ilmu makrifat atau kerohanian kepada masyarakat umum, serta meminta pengertian kepada Wali Songo agar jangan memiliki perasaan yang bukan-bukan atau suuzon terhadapnya. Karena pada tempatnya, mereka akan saling mengungkapkan rahasia perasaan pandangan masing-masing. Sayangnya ajakan Syekh Siti Jenar dipotong oleh Sunan Gunung Jati, yang dalam naskah itu juga disebut sebagai Pangeran Charbon, dengan peringatan keras, jangan ikuti pikiran itu, kamu nanti akan dihukum mati. Dalam sejarah tercatat, sejak peristiwa itulah hubungan antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo menjadi kurang akrab. Hanya saja dengan ditemukannya dokumen itu, semakin menunjukkan
bukti bahwa Syekh Siti Jenar benar-benar manusia sejarah yang betul-betul sebagai pelaku sejarah Islam Indonesia telah ikut memberikan andil dan jasa besar dalam pengembangan Islam di Indonesia pada abad ke-14 sampai abad ke-15. Keraguan bahwa Syekh Siti Jenar merupakan tokoh ahistoris tidak menemukan bukti lagi. Jadi tampaknya dokumen Kropak Ferrara semakin menambah perbendaharaan naskah klasik yang berhasil diselamatkan tentang sisi historis Syekh Siti Jenar. Dokumen lain diantaranya adalah Kitab Walisana karya Sunan Giri II yang kemudian digubah ulang oleh R. Tanoyo dalam Suluk Walisanga sebagaimana sudah disebutkan tadi. Sayangnya bahwa dokumen Kropak Ferrara tersebut masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan paling mencolok adalah ketidakjelasan penulis dan pemilik awal dari naskah tersebut. Kemudian dari segi isi dan susunan naskah, tampak bahwa yang menuliskan naskah itu tidak bertindak objektif. Dalam hal ini, nuansa pembelaan terhadap Wali Songo dan penghujatan terhadap Syekh Siti Jenar sangat tampak. Belum lagi bahwa berdasarkan informasi dari pengkaji naskah tersebut, yaitu Drewes, bahasa yang digunakan campur aduk antara Jawa kuno, Sangsekerta, dan Jawa era abad ke-15. Sehingga otentisitas naskah sebagai sumber sejarah paling kuno tentang Wali Songo dan Syekh Siti Jenar masih sangat diragukan. Terlepas dari beberapa sudut kelemahan yang ada, naskah tersebut memberikan andil yang penting bagi upaya penelusuran sejarah Islam Indonesia masa-masa awal. Kemudian hal lainnya, riwayat hidup dan ajaran yang digubah dalam karya baru. Riwayat hidup dan ajaran Syekh Siti Jenar dalam bentuk karya baru adalah karya tulis tentang Syekh Siti Jenar yang mulai muncul dari sekitar tahun 1980. Hanya saja, dari perspektif kesejarahan, karya-karya baru ini pun masih seperti karya terdahulu. Hanya gubahannya saja yang berbeda, disertai dengan sedikit analisis sosial dan politik. Namun, analisis historis serta penampilan ajaran Syekh Siti Jenar seutuhnya belum dikembangkan. Karya-karya tersebut adalah Syekh Siti Jenar dan ajaran Wahdatul Wujud atau dialog budaya dan pemikiran Jawa Islam. Naskah buku ini aslinya adalah skripsi Dalhar Sodik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian disunting oleh Abdul Munir Mulkan yang diterbitkan oleh Percetakan Persatuan Yogyakarta tahun 1980-an. Kemudian Syekh Siti Jenar, Pergumulan Islam Jawa, karya Abdul Munir Mulkan. Buku ini adalah diolah dari buku Syekh Siti Jenar dan ajaran Wahdatul Wujud atau Dialog Budaya dan Pemikiran Jawa Islam. Buku ini hanya saja analisis sosial, budaya, dan politiknya dikaji secara agak lebih mendalam. Karya ini terbit pada tahun 1999 oleh penerbit Bentang Yogyakarta dan sampai tahun 2003 mengalami cetak ulang ke-12. Kemudian karya ini dibuatkan versi barunya oleh penulis yang sama berjudul Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar, Konflik Elit dan Lahirnya Mas Karebet. Tidak ada yang baru sama sekali dalam versi baru buku ini, kecuali penekanan pada soal kematian Syekh Siti Jenar. Buku ini terbit tahun 2001 oleh penerbit Kreasi Wacana Yogyakarta dan sampai Oktober 2002 mengalami cetak ulang ke-8. Kemudian buku lainnya adalah Siti Jenar Menggugat. Buku kecil ini hasil tulisan dari Bambang Marhiyanto, terbit tahun 2000 oleh penerbit Jawara Surabaya. Buku ini hanya menampilkan cerita kehidupan Syekh Siti Jenar. Buku lainnya adalah Ketika Tuhan Bersatu Diri.
artikel suplemen yang ditulis oleh Heri Muhammad dan Mujib Rahman pada majalah Gatra edisi khusus nomor 5 tahun 8 2001. Tulisan ini cukup bagus karena telah berupaya untuk melakukan penyilangan atas berbagai sumber dan naskah, baik yang beredar di masyarakat Jawa bagian timur, tengah, dan barat. Sayangnya, adanya bias tuduhan sesat masih membayang-bayangi tulisan ini. Yang kelima, buku lainnya adalah Syekh Siti Jenar, Makna Kematian, tulisan Ahmad Hojim, terbitan Serambi, Jakarta 2002. Buku ini berfokus pada sekitar sebagian ajaran Syekh Siti Jenar yang sumber utamanya sebagian besar adalah naskah Ki Sasrawijaya yang dibahas oleh Abdul Munir Mulkan. Ajaran Syekh Siti Jenar dikaitkan dengan konteks kekinian dan terkadang penulis menempatkan diri sebagai penerjemah gagasan Syekh Siti Jenar melalui alam nalar dan daya ide serta imajinasinya. Buku lainnya adalah Pewaris Ajaran Syekh Siti Jenar, Membuka Pintu Makrifat, ditulis oleh Asyad Kusumajaya, diterbitkan oleh penerbit Kreasi Wacana Yogyakarta tahun 2003. Dalam tempo 6 bulan, buku ini mengalami cetak ulang sebanyak 4 kali. Buku ini menampilkan kisah-kisah para pengikut dan murid Syekh Siti Jenar, serta ajaran yang diwarisi dari Syekh Siti Jenar. Titik tekan buku ini adalah perwujudan nilai ajaran Syekh Siti Jenar dalam kancah globalisasi dewasa ini. Dengan setting sosial politik Indonesia era reformasi. Sedangkan buku Makrifat Burung Surga dan Ilmu Kasampurnaan Syekh Siti Jenar oleh Abdul Munir Mulkan diterbitkan oleh Kreasi Wacana Yogyakarta tahun 2002. Sebenarnya dalam buku ini hanya sedikit sekali yang menyangkut Syekh Siti Jenar karena buku ini hanya analisis ajaran dan gubahan dari serat Bayan Budiman. Adapun penampilan nama Syekh Siti Jenar pada judul buku ini hanya dikarenakan di dalam serat Bayan Budiman memang disebutkan nama Jenar beberapa kali, tidak lebih dari 10 kali. Sehingga bagi pembaca yang mengharapkan adanya tampilan ajaran Syekh Siti Jenar dalam buku ini, atau yang menganggap bahwa seluruh ajaran dalam buku ini adalah ajaran Syekh Siti Jenar, hanya akan menemui kekecewaan. Buku lainnya adalah Suluk Abdul Jalil Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar dan Sang Pembaharu Perjuangan dan Ajaran Syekh Siti Jenar, karya fiksi Agus Sunyoto yang terdiri atas 7 jilid. Buku ini dibuat dengan mengambil sumber-sumber Cirebonan. Oleh karena itu, hasilnya sangat jauh berbeda dengan isi dan substansi dari buku-buku yang mengambil sumber versi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Buku lainnya adalah Perjalanan Cinta Syekh Siti Jenar, karya Dr. Purwadi, Magister Hukum. Isi buku ini juga belum berhasil menampilkan sosok dan ajaran Syekh Siti Jenar seutuhnya, karena sumber yang digunakan juga masih terbatas pada satu sumber Jawa Tengahan, yaitu Babat Jakatingkir. Jadi, tokoh sentralnya justru adalah Ki Ageng Pengging dan keluarganya, bukan Syekh Siti Jenar sendiri. Apalagi bahwa ajaran-ajaran yang ditulis dalam buku ini sebenarnya lebih berangkat dari konsepsi ajaran Jawa yang mengalami islamisasi. Padahal ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar walaupun memang lebih mewakili karakter Islam Jawa dibanding ajaran wali lain, termasuk Sunan Kalijaga sekalipun, tidak seluruhnya adalah ajaran tentang kejawaan. Buku ini sebenarnya lebih mendekati semacam falsafah agama Jawa daripada falsafah ajaran Islam Syekh Siti Jenar. Buku lainnya adalah Gerakan Spiritual Syekh Siti Jenar, juga hasil suntingan Dr. Purwadi. Isi buku ini hanyalah alih bahasa bebas
dari serat Syekh Siti Jenar karya Ki Sosrowijoyo yang sebelumnya sudah tercantum dalam bagian akhir buku Abdul Munir Mulkan. Kemudian ada juga buku Ajaran Manunggaling Kawula Gusti, Belajar Marifat dari Syekh Siti Jenar, Al-Halaj, dan Jalaluddin Rumi karya Sri Muryanto, diterbitkan oleh Kreasi Wacana Yogyakarta pada bulan April 2004. Sayangnya dalam buku ini, pembahasan masalah ajaran Manunggaling Kawula Gusti justru kurang mendapatkan tempat. Syekh Siti Jenar sendiri hanya dibahas pada halaman 13 sampai halaman 23. Hanya saja, letak kelebihan buku ini adalah berhasil memotret perilaku sehari-hari seseorang sebagai cara memahami ajaran para sufi wujudiyah atau ajaran Al-Halaj, Siti Jenar, dan Rumi secara praktis. Buku lainnya, Misteri Syekh Siti Jenar, Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa, karya Profesor Dr. Hasanus Simon, ahli kehutanan dari Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta pada bulan September 2004. Dari segi judul, bukunya memang menarik. Namun, pembaca tentunya akan kecewa setelah membaca buku setebal 550 halaman ini. Judul yang ada nampaknya hanya memanfaatkan momentum di mana merek Syekh Siti Jenar sedang kembali menjadi tren Islam Indonesia saat ini. Buku ini berisi sejarah Islam Indonesia dengan memuji-muji peran Wali Songo dan disertai dengan kecaman keras terhadap Syekh Siti Jenar dan para pengikutnya. Mulai halaman 39 hingga 430 atau sekitar 391 halaman berisi informasi Wali Songo disertai uraian panjang lebar jasa-jasa besar mereka. Sedangkan halaman 363 sampai 430 atau sekitar 33 halaman berisi pembahasan tentang Syekh Siti Jenar. Namun isinya hanya berupa hujatan bahwa Syekh Siti Jenar adalah orang zindik kafir, gerakan pengacau iman, dan ateis yang oleh Simon hampir semua aliran kepercayaan dan kebatinan dimasukkan di dalamnya. Ini ada pada halaman 458 hingga 494. Sedangkan para pengikut dan penerus ajarannya disebut sebagai orang sesat dan banyak dianut oleh PKI. Menurut penulisnya, tanpa dasar yang jelas, ajaran Syekh Siti Jenar bukanlah Islam dan harus dihadapi oleh kelompok Islam murni secara tegas. Bahkan Hasanus Simon melancarkan tuduhan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar memiliki potensi tinggi untuk berbuat makar atau subversif kepada negara. Penulis juga di sini mengecam para penulis buku Syekh Siti Jenar yang disebutnya tidak memiliki referensi jelas. Namun penulis buku sendiri, Hasanus Simon, dalam memberikan kesimpulan-kesimpulannya juga tidak mendasarkannya pada sumber yang jelas dan juga tidak tepat. Hasanus Simon hanya menganggap dokumen Kropak Ferrara sebagai satu-satunya sumber yang otentik, sedang yang lain dianggap tidak layak sebagai sumber sejarah. Suatu pandangan subjektif yang sangat berbeda dengan kebanyakan sejarawan seperti Zoetmulder, Rinkes, Drewes, dan sebagainya. Intinya, buku Hasanus Simon adalah serangan negatif terhadap semua ajaran Syekh Siti Jenar, walaupun dengan argumentasi yang kurang kuat dan tidak akurat. Penulisnya nampak khawatir dengan perkembangan ajaran Syekh Siti Jenar yang semakin kuat. Bau adanya sentimen politik dan kecemburuan keagamaan sangat mewarnai hampir sebagian besar isi buku karya Hasanus Simon. Kemudian buku lainnya adalah Makrifat Siti Jenar, Teologi Pinggiran dalam Kehidupan Wong Cilik, karya Abdul Munir Mulkan yang diterbitkan Grafindo Jakarta pada bulan September 2004. Buku ini hasil kumpulan makalah penulisnya yang disunting oleh Heri Sucipto.
Pencantuman nama Syekh Siti Jenar dalam judul buku ini hanya dikarenakan latar belakang penulisnya sebagai penulis buku-buku tentang Syekh Siti Jenar. Tidak ada pembahasan khusus tentang Syekh Siti Jenar dalam buku ini. Bahkan sebagian besar bab-babnya sama sekali tidak bersinggungan dengan Syekh Siti Jenar. Walaupun demikian, buku ini cukup bagus untuk memahami pola aplikasi semangat teologi Syekh Siti Jenar dalam kancah sosial keagamaan dan politik saat ini.